Ini Siap. sesuai tema nih, Mas Toto. Mm-mm. Kan banyak banget ya disebut The Fed gitu ya. Apa Mm-mm. sih hubungannya suku bunga kok sama The Fed? Emang The Fed itu siapa sih? Kok sampai bisa kayaknya pengaruhnya gede banget gitu, Mas Toto? Baik, baik Sobat Heritek dan juga Brider semua. Untuk temanya juga cukup bagus ya, saya kira. Untuk pengetahuan nih Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi The Fed itu ibaratnya tuh institusi lah. Institusi, kalau kita lihat di Oke. sini, sebuah institusi, dia ini di badan untuk mengatur kebijakan moneter Hmm. di Amerika. Jadi kayak Bank Oke. Indonesianya lah gitu ya. Kan kalau Oke. pajak itu sama Kalau di keuangan Indonesia ya, Bank Menteri Indonesianya. Keuangan. Hmm. Ya, kalau Hmm. kalau di Amerika itu namanya the Fed. Itu sama dengan FOMC ya. Ya. Ini FOMC kan Oh, oke. Federal Open Market Committee. Jadi sebuah institusi banyak di situ kumpulan-kumpulan para banker dan juga di sini ada komite atau komisi pasar terbuka, ada juga Oke. anggota Nah, Sentral Bank Federal ya di Amerika Serikat sendiri itu Ibu. Jadi ini bergabung di sebuah wadah yang namanya FOMC atau the Fed oke. gitu. Nah ini mungkin Oke. pengaruhnya logika dasar aja ya Bu ya. Kenapa kok The Fed Ya. sampai berpengaruh besar nih teman-teman ya. Mm-mm. Jadi secara secara analogi begini, kan 80% nih saat ini ya uang perdagangan global nih. Kalau kita ekspor impor tuh di sebuah negara itu kan menggunakan yang namanya dolar. Nah, dolar ini Yes. digunakan oleh 80% perdagangan global ya. Jadi saking besarnya itu ini akan berpengaruh. Nah, dolar ini dikeluarkan oleh Amerika, maka Amerika lah yang memegang kendali atas peredaran dolar. Maka dengan Oke. itu, ketika uang itu diambil dari Amerika, itu akan berpengaruh kan terhadap market secara umum global. Itu karena dolarnya semakin berkurang di market. Nah, ketika dolar itu ditambah dengan cara likuidasi tadi atau dengan sentimen positif menurunkan suku bunga, nah Hmm. itu uang yang beredar di global itu atau dolar itu akan bertambah. Nah, ini pengaruhnya terhadap negara-negara di seluruh dunia. Gitu. Karena intinya Oke. penggunaan dolar ini sangat dibutuhkan untuk perdagangan global. Gitu. 80% ya, Mas Toto emang gede 80%, banget itu. ya, gede banget ya. Pantesan pengaruhnya gede banget ya. Jadi memang Iya, ada hubungannya sama dolar juga karena juga memang dunia juga kan ke sana ya gitu ya. Oke, betul. nah ini The Fed. Oke, jadi sobat aja kita udah mulai sedikit tahu juga ya. Oh, The Fed. Jadi udah Hmm, mulai nih kalau ada berita kenaikan suku bunga The Fed atau penurunan suku bunga The Fed, apa sih dampaknya? Kita udah tahu dulu nih, The Fed itu ya, siapa sih sampai bisa mempengaruhi keuangan global sebesar itu. Nah, oke, salah satu kebijakan The Fed itu kan memang lebih ke kebijakan moneter ya. Jadi kayak tadi ya, ya. misalkan apa tentang uang yang beredar. Uang yang beredar Ya, itu uang beredar. juga mempengaruhi kinerja perekonomian dengan tingkat suku bunga. Nah, Ya. berhubungan dengan tema gitu ya. Temanya ini apa sih pengaruhnya misalkan kenaikan suku bunga The Fed dengan pasar modal Indonesia? Ya, nanti mungkin Mas Soto bisa Oke. bahas dulu ini ke pasar modal global, baru apa sih ke Indonesianya gitu, pasar modal Indonesianya Baik. gitu ya dari kebijakan The Fed menaikkan suku bunga. Ini mungkin terakhir kenaikan suku bunganya kapan di iniin ya Mas Soto meetingin itu? Udah Biasanya Senin kapan mereka kemarin ya. rapat? Itu di Senin kemarin awal apa akhir bulan ya, tiga puluh setiap satu akhir bulan. Oktober ya. Ini kan sekarang Setiap mereka setiap akhir Oktober atau memang gimana? kalau Kalau Mas mereka Soto tuh suka nungguin The Fed ngelihatnya tuh ya, kapan jadwalnya mereka? jadi ngelihatnya itu mereka rapatnya tiap bulan seperti Bank Indonesia. Kalau Bank Oke. Indonesia itu kan di pertengahan ya, dari 17 sampai 22 tiap tiap bulan tuh rapat ya. Nah, Hmm. ketika rapat itu mereka akan memutuskan apakah tetap atau tidak. Nah, untuk The Fed Hmm. ini dia melihat situasional saat ini. Mungkin karena apa Oke. market saat ini terlalu bergejolak ya, jadi dia biasanya di akhir atau di awal bulan. Nah, ketika mereka ada Oh. rapat, itu mereka akan memutuskan apakah menaikkan atau menurunkan. Tetapi secara umum itu biasanya 1 bulan sekali sih Bu rapatnya ya. Oke. Satu Nah, bulan ini sekali. informasi Mas Toto dapat dari mana, Mas? Kira-kira kayak Mas Toto nungguin banget ya gitu nih market tuh arahnya kemana kalau misalkan memang kelihatan ya kalau jadi analis atau sell broker gitu ya Mas Ya, Toto ya. Jadi kayak nungguin banget gitu karena jadi salah satu acuan gitu ya. Nah, itu dapatnya ya. informasinya dari mana nih? Kalau misalkan Bank Indonesia, The Fed setelah ada keputusan dia lagi rapat dan kapan keputusan hasilnya?
Itu kita lihat juga di berita-berita saat ini ya. Saya juga suka Ada ya? apa ikutin ya. Mulai dari IG, mulai dari Twitter itu saat ini sangat cepat. Nah, saya paling follow Oke. kira-kira analis-analis yang tingkat global gitu ya ataupun nasional gitu kan. Kan mereka selalu update tuh hari ini ada ini Benar-benar. atau enggak mau kalau punya situsnya langsung boleh ke situsnya langsung ya. Kalau ada Bloomberg ya Bloomberg gitu kan. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan. Nah, saat ini kan karena udah online, itu kita juga bisa langsung Ya. search aja di Google ataupun di sosial kita. Nah, itu akan muncul sih semua informasi yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin Bu ya, Ya. dengan tadi nih pertanyaan yang menarik nih, kenapa kok dampaknya ke Kenaikan. Indonesia itu seperti apa? Mungkin saya coba Yes. ilustrasikan Oke. dulu. Kaitannya dengan apa sih pengaruhnya dari suku bunga itu. Jadi kalau kita lihat itu runtutan pertama itu karena COVID ya. COVID ini saya kira Oke. semacam kayak riset gitu loh. Kalau kita orang tuh suruh apa check up dulu semuanya. Nah, itu ketika COVID ini dampaknya apa nih teman-teman? Nah, dampaknya ini mengakibatkan yang namanya kelangkaan. Ya, akibat COVID kan orang pada libur tuh semua ya, terus di rumah tuh. Ya. Nah, Ya. ketika COVID-nya sudah selesai, itu ada lonjakan permintaan. Sedangkan di sisi Betul. perusahaan itu kesiapan barang ataupun produk-produk itu terbatas gitu. Jadi terjadilah kelangkaan. Kalau teori kelangkaan itu otomatis akan meningkatkan harga ya Bu ya. Karena barang terbatas, karena Cina Ya. lockdown tuh, jadi impor semua barang-barang produk itu akan terhambat. Nah, itu akibatnya akan naik Ya. tuh harga-harga, termasuk juga komoditas. Karena pembangkit Oke. listrik semua sekarang digunakan ya, terus juga Eropa saat ini apa lagi musim dingin juga, ditambah lagi oleh perang teman-teman ya antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini mengakibatkan kenaikan harga yang sangat signifikan yang dinamakan dengan Oke. inflasi. Jadi inflasi itu Yes. naiknya harga-harga secara terus-menerus nih teman-teman ya atau sobat IDX semua. Jadi dengan adanya inflasi ini secara umum itu akan menaikkan stimulus tuh ya. Ditambah juga dari COVID ini adanya stimulus. Stimulus itu artinya bantuan sosial. Bantuan sosial ini akan Oke. menggelontorkan uang yang ada di masyarakat ini semakin meningkat ya. Ini ditambah juga tadi kenaikan harga-harga, otomatis inflasinya tak terkendali. Kita di Eropa kita lihat saat ini inflasinya mencapai di Inggris ya 10%, di Prancis 8%, di Tinggi Spanyol ya. apalagi. Semua Eropa sampai chaos Ya. mereka ya ibaratnya demo gitu kan, mereka mogok. Nah, itu kan akibat dari inflasi karena kenaikan harga energi seperti itu. Nah, akibat dari inflasi ini otomatis akan menurunkan ya daya beli masyarakat. Nah, secara umum bank sentral itu akan bertindak. Oh, ini uang beredar di masyarakat ini terlalu banyak nih teman-teman ya. Akibatnya kan kebijakan moneternya diberlakukan tuh, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Karena ketika suku bunga Oke. COVID itu sangat rendah gitu, diturunkan sampai ke level 1% sampai Ya. 1,5%. Bayangkan sekarang dari awal COVID itu 1% contoh ya, sekarang naik ke Ya. 3,7 atau 4%. Itu kan kenaikannya sangat signifikan. Nah, ini Mhm. dari kenaikan itu The Fed tujuannya untuk mengurangi inflasi ya teman-teman ya. Nah, Ya. dampak dari kenaikan suku bunga ini, uang yang dolar di seluruh dunia ini akan ditarik ke Amerika. Karena logikanya gini teman-teman, aku punya uang dolar nih ya. Nah, terus teman-teman lebih baik aku simpen di Amerika karena Amerika ini kan paling aman negara. Karena mereka yang mengeluarkan dolar. Otomatis daripada aku simpen di Indonesia contoh dengan suku bunga yang sama gitu kan, artinya mereka lebih aman di Amerika. Nah, ini secara umum Oke. logika dasarnya begitu, orang berbondong-bondong menyimpan uangnya dari emerging market atau negara berkembang atau negara yang lain itu masuk ke Amerika seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya itu kurs rupiah kita terdepresiasi, termasuk juga di Oke. Nah. negara-negara lain, termasuk Eropa, termasuk Asia, dan juga termasuk Indonesia ya. Nah, kurs kita saat ini di awal itu sempat 14.000 ya Bu ya. Nah, saat ini berada di Ya. level 15.600. Nah, ada analisa
target pelemahan kurs rupiah itu bakal menembus 16.300. Itu sangat concern ya. Maka dari itu BI memberikan tindakan atau semacam ibaratnya obat lagi nih supaya depresiasi kita tuh tidak terlalu melemah ya. Obatnya itu apa? BI juga menaikkan suku bunga. Nah, ini untuk menjaga agar rupiah kita tidak terlalu depresiasi itu, atau untuk menjaga nilai rupiah kita agar tidak terlalu melemah seperti itu. Nah, itu ya dampak yang pertama tuh. Artinya semua bank sentral di dunia itu menaikkan suku bunga, termasuk juga bank sentral Amerika, Eropa, ya Asia juga. Ya. Nah, kalau kita lihat ya secara umum itu depresiasi rupiah kita itu cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara Eropa maupun Asia yang lainnya. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya surplus neraca dagang. Jadi dengan naiknya komoditas, kita sebagai negara eksportir komoditas seperti CPO, batu bara, nikel, timah dan lain-lain, itu memberikan surplus terhadap neraca dagang. Artinya dolar kita tuh cukup aman gitu dari hasil perdagangan komoditas itu. Gitu. Nah, setelah itu dampaknya ya, juga. Tapi jadi ngerti nih. Gimana? Iya, panjang ya Bu ya. Awalnya Mas Toto ngejelasin ya dari sini dulu apa hubungannya sampai oke. Mantap ya. Terus menarik sekali. Terus ya setelah naik suku bunga ya, BI naikin suku bunga nih, dampaknya kenapa ke mana nih? Ke perusahaan ya. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang punya hutang besar itu akan mengalami kesulitan pembayaran karena bunga kredit juga akan naik. Orang-orang yang KPR saat ini itu juga akan kesulitan karena mereka akan mencicil bunganya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dampak yang akan ditimbulkan oleh kenaikan suku bunga gitu. Nah, ini setelah kenaikan suku bunga ini juga berdampak terhadap perusahaan ya. Perusahaan juga akan mengalami penurunan laba gitu, dari permintaan masyarakat yang turun tadi ya. Jadi masyarakat permintaannya turun karena ditambah inflasi, ditambah kenaikan suku bunga ya. Nah, ini akan menurunkan daya beli sehingga akan mengakibatkan perusahaan itu labanya turun secara umum. Kalau labanya turun, perusahaan juga pasti akan turun untuk membagikan dividennya. Kalau dividennya turun, otomatis indeks harga saham gabungannya kecenderungan akan terkoreksi. Begitu secara teori ya, teman-teman. Jadi runtutannya dari kenaikan suku bunga itu tadi, perusahaan turun, ke masyarakat turun, ke perusahaan Ya, halo Mas Toto. Aduh, agak putus-putus nih di aku nih. Kalau kita lihat nih bulan November terjadi nih ya penurunan ya nilai harga saham. Saat ini juga terpantau ya di akhir Oktober nih 7.100 ya. Saat ini berada di level Mas Toto putus nih. Dengar suara saya? Di saya aja atau di Sobat IDX juga ya putus-putus? Sorry Bu Lina, suaranya putus-putus. Dengar, tapi gambarnya putus-putus. Iya, sama. Oh iya. Tapi suaranya terdengar, tapi gambarnya putus-putus. Oke, terdengar Mas Toto. Baik. Ya, siap. Oke. Mas Toto ini banget ya, memang jadi udah mulai sangat terjawab sebenarnya kenapa nih, apa hubungannya, apa pengaruhnya gitu ya. Oh, ternyata ini Mas Toto tadi ya udah diberikan satu-satu ya. Ini pengaruhnya ke perusahaan karena ini. Itu panjang banget dan itu sekarang semoga membuka nih ya, membuka pandangan kita juga gitu ya. Oh, ternyata ada pengaruhnya dari sini tuh sampai ke Z-nya tuh ada gitu ya. Jadi nggak cuma tiba-tiba naik terus ada inflasi, tapi ada sebab dan akibatnya gitu ya. Oke. Mas Toto, ini menarik sekali ya untuk dibahas lebih lanjut sebenarnya dari tadi ya, apa yang menyebabkan The Fed itu naikin suku bunga. Dampaknya tadi ya terhadap global ataupun terhadap domestik itu sendiri gitu ya. Nah, kita sebagai investor jadi kita harus gimana nih?
Mas Toto nih, Oke. kalau ngelihat Mm, setiap bulan nih kebijakan The Fed itu memang jadinya ditunggu-tunggu banget. Nah, ini kira-kira ya. apa nih Mm. perisai kita sebagai investor? Setiap kebijakan baik itu buruk ataupun baik deh. Oke, baik, Sobat IDX dan Bulina ya. Untuk prediksinya ya, untuk saat ini The Fed secara umum sampai awal tahun itu akan terus agresif menaikkan suku bunga ya, karena inflasi di apa Amerika sudah mulai turun tapi masih di level 8, kisaran segitu ya. Nah, ini target penurunannya sampai kenaikan suku bunga itu sampai kuartal 1 ya, kuartal 1 ataupun kuartal 2 Oke. di awal tahun depan. Jadi saya kira juga BI tidak akan diam, pasti akan Ya. mengikuti hal yang sama, akan menaikkan suku bunga juga. Jadi ini era untuk kenaikan suku bunga ya, karena era untuk penurunan Oke. suku bunga udah berakhir di tahun 2021 teman ya. Jadi ini untuk era Oke. kenaikan suku bunga. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin sebagai individu dulu ya, bukan sebagai investor nih. Untuk sebagai Ya. individu nih teman-teman yang punya hutang, punya kartu kredit gitu kan, mungkin di stop dulu karena bunganya pasti akan naik Oke. gitu kan. Yang punya KPR Oke. siapkan dulu uang mungkin yang berlebih ya untuk menutupi bunga atau kenaikan dari bunga itu. Karena apa? Karena Bunganya juga ketika jadi naik teman-teman ya. punya Betul, karena teman-teman punya hutang Hmm. itu pasti akan berdampak gitu. Jadi siapkan nih yang Ini punya nih, hutang ini ke menjawab nih bank Mas ya. Toto ya. Mungkin ada Iya, pertanyaan-pertanyaan biasanya kan lagi pandemi gitu ya, kok jadi naik gitu ya kemarin-kemarin tuh ya. Saya udah terjawab iya, sebenarnya kenapa bunga KPR aja sampai naik dan ataupun yang lain ya, kartu kredit dan lain-lain mungkin ya, Mas Toto betul. ya. Ini karena bersifat global ya, karena kita sudah tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti tergantung kepada Hmm. negara lain. Kita siap Nah, itu gitu. jawabannya.